Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara, keluarga Allah yang berbahagia dalam renungan pagi hari ini. Tema renungan saya adalah bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, apakah selama hidup Anda mengalami proses yang merendahkan hati Anda? Proses ujian hidup yang membuat Anda seringkali mungkin mengalami penghinaan dari orang banyak. Saya kenyang dengan penghinaan, entah dari sesama teman saya atau dari orang lain, bahkan dari tetangga kanan kiri saya. Seringkali dipandang rendah, dihina, seringkali tidak dianggap. Saya juga pernah diusir. Saya belajar bahwa proses hidup itu merendahkan hati kita. Apabila seseorang mengalami proses hidup yang begitu hebat, direndahkan dengan amat sangat, ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan buat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada sebuah mahakarya yang pernah diciptakan oleh manusia. Salah satunya adalah mobil Rolls-Royce. Mobil ini dibuat oleh tangan-tangan ahli-ahli dan mekanik-mekanik terbaik, dibuat dengan bahan-bahan yang khusus, bahkan dilapisi dengan kayu, supaya serat daripada kayu itu tersebut memenuhi interior seluruh mobil ini. Bahkan jok mobil ini pun dijahit menggunakan tangan atau handmade. Namun kabar baiknya, setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, diciptakan, dibentuk, diproses oleh tangan Tuhan sendiri, bahkan dijadikan serupa dengan gambar Allah. Jadi kita, saya semuanya Bapak Ibu Saudara, sangat berharga di mata Tuhan. Kita boleh direndahkan manusia, tetapi kita berharga di mata Tuhan. Jika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami proses hidup yang membuat engkau begitu merasa kecil, merasa rendah, merasa hina, saya mau mengasih tahu, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk setiap hidup Bapak Ibu Saudara. Ulangan 8 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, jika Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Proses hidup mengajar kita untuk bergantung kepada Tuhan. Proses hidup mengajar kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari uang saja, tetapi Tuhanlah sumber hidup kita. Saat uang tidak bisa lagi menolong, kepada siapa kita harus berseru minta tolong? Proses yang kita alami sama-sama hari ini, bahkan seluruh dunia alami. Pandemi yang sedang terjadi mengajar kita bahwa Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. 3 minggu yang lalu, saya dan istri terpapar COVID. Puji Tuhan, tidak parah, Tuhan menyertai, kami tidak sesak nafas, tapi COVID ini sempat menyerang hipertensi saya. Kepala saya sakit, seluruh badan saya juga sakit semua. Itu yang saya rasakan. Saya terbaring lemah di IGD, selama 7 hari. Saya harus mendapat 4 suntikan di lengan dan 2 di telapak tangan. Dan saya harus meminum minimal 12 obat setiap malam. Sungguh obat-obat yang saya minum ini lebih menyiksa daripada penyakit itu sendiri. Kami melewati penyakit yang menjadi momok bagi banyak orang hari-hari ini. Sehingga saya bisa mengerti apa yang dialami oleh saudara kita yang lain. Waktu saya diisolasi mandiri, saya tengah malam selalu disuntik, jadi saya selalu bangun. Saya sempat sedih, saya merasa sendiri, tubuh saya merasa sangat lemah. Tapi tiba-tiba ada suatu suara yang berbicara di hati saya. Saya percaya ini Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kamu. Waktu saya dengar kata-kata itu, saya meneteskan air mata. Saya jawab, ya Tuhan, Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada saya, tapi saya yang berhutang kepada Tuhan. Hidup saya ini milik Tuhan. Sembuhkanlah saya,
Tuhan, orang yang percaya ini. Itu yang saya katakan. Dan kalau saya bisa berdiri hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini semua karena kemurahan Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Dan keputusan untuk hidup dan mati kita adalah dari Tuhan. Kita hanya bisa bergantung sama Tuhan. Iman kita yang menyelamatkan kita. Nikmatilah proses hidup yang merendahkan hati kita, karena disitulah kita belajar bergantung kepada Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 16b, firman Tuhan berkata, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Yakini bahwa proses apapun yang kita jalani hari ini di dalam hidup kita, baik dihina orang, direndahkan orang, mengalami kesulitan hidup, diusir, susah uang, dan sebagainya. Percayalah bahwa semuanya itu akan mendatangkan kepada kita semata-mata kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah yang berbahagia dan diberkati. Kita percaya Tuhan itu sayang sama kita. Percayalah bahwa semua proses yang Tuhan izinkan terjadi hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Saya belajar bahwa orang yang mengalami banyak penghinaan, direndahkan dalam tekanan hidup, biasanya dipersiapkan Tuhan untuk peninggian. 1 Korintus 1 ayat 27-29. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sehingga saat proses hidup itu harus menimpa setiap saudara, saudara sepenuhnya mendapat pertolongan daripada Tuhan. Percayalah segala sesuatu yang menimpamu hari-hari ini, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur sekali lagi Tuhan, atas kemurahan-Mu, atas nikmat yang Kau berikan bagi hamba-Mu Tuhan, atas apa proses hidup yang sudah hamba-Mu alami. Hamba-Mu percaya semuanya ini berasal dari Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Engkau Tuhan sebagai kepala gereja, hamba-Mu percaya Engkau yang bertanggung jawab atas rumah-Mu, atas seluruh hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Balas memberkati Bapak Gembala kami dan seluruh keluarga besar dengan sukacita, damai sejahtera, dan kuasa daripada Roh Kudus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan selama